Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliana. Di sini saya akan membahas mengenai lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthocerophyta termasuk ke dalam lumut Bryophyta. Anthocerophyta ini mengkolonisasi berbagai macam habitat di bumi. Lumut ini juga tak pernah jauh dari sumber air. Fase dominan siklus kehidupan lumut tanduk adalah gametofit berwarna hijau biru dan pendek. Berikut adalah ciri-ciri dari lumut tanduk. Yang pertama, tubuhnya cukup mirip dengan lumut hati, tetapi memiliki perbedaan pada sporofitnya. Sporofit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. Yang kedua adalah habitatnya berada di daerah yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Yang ketiga, seluruh poros sporogonium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel mandul. Yang keempat, kolomela diselubungi oleh jaringan, kemudian barulah memproduksi spora. Kelima, arkespora juga memproduksi sel-sel mandul, biasanya disebut dengan elatera. 6. Keunikan dari lumut tanduk jika dibandingkan dengan lumut lainnya. Masaknya kapsul dalam spora pada sporogonium yang tidak bersamaan. Selain itu, dimulai dari atas dan terus berturut-turut menuju bagian bawah. Ketujuh, dinding sporogonium ini memiliki stomata yang terdapat dua sel penutup. 8. Anthocerotales terdiri hanya dari satu suku, yaitu Anthocerotaceae. Yang kesembilan, lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja. Dan yang terakhir adalah lumut ini memiliki kekerabatan paling dekat dengan salah satu tumbuhan berpembuluh. Selanjutnya yang kita bahas mengenai siklus hidup dari lumut tanduk. Perkembangbiakan lumut tanduk sama seperti perkembangbiakan pada lumut hati, yaitu perkembangbiakan secara seksual dan juga aseksual. Langsung saja kita bahas mengenai perkembangbiakan secara seksual pada lumut tanduk. Perkembangbiakan ini dimulai dengan terbentuknya arteridium dan archegonium, yaitu terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Awalnya, zigot membelah menjadi dua sel dengan satu dinding pisahnya melintang. Sel sporogonium yang berada di atas terus membelah, begitupun dengan sel sporogonium yang berada di bawah, terus membelah sehingga membentuk kaki. Kaki itu berfungsi sebagai alat yang menghisap. Berikutnya yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara aseksual pada lumut tanduk. Perkembangbiakan secara aseksual pada lumut tanduk meliputi proses fragmentasi, pembentukan kuncup, pembentukan umbi, penebalan ujung tepi talus, dan juga peristiwa apospori. Pembahasan mengenai habitat lumut tanduk. Dikarenakan lumut ini tak pernah jauh dari sumber air, maka kita ketahui habitatnya pasti di tempat yang lembab. Namun, lumut tanduk juga memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Biasanya lumut tanduk berada di daerah hutan, tepi sungai, tepi danau, dan lainnya. Dan pembahasan yang berikutnya adalah kegunaan atau manfaat dari lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya dapat menyuburkan tanah, memberikan keamanan bagi benih-benih ikan, untuk mengurangi polusi udara, bisa digunakan untuk hortikultura, sebagai hiasan, untuk alternatif pengobatan, penangkal hama dan serangga, dan yang terakhir untuk mendeteksi kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Demikianlah pembahasan mengenai lumut tanduk yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.